Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naimatul Afiyati NIM 11200899. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran kalam aliran Syiah. Aliran Syiah. Kata Syiah berasal dari bahasa Arab dan bahasa Persia yang merupakan salah satu aliran atau madhab dalam Islam. Bentuk tunggal dari Syiah adalah Syi'i menunjuk kepada pengikut dari Ahlul Bait dan Imam Ali. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat bersejarah. Oleh karena itu, kata Syiah secara etimologi berarti pengikut, pendukung, partai, atau kelompok. Syiah juga bermakna pembela atau pengikut serta atau setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Adapun menurut terminologi syariat bermakna mereka yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sangat utama di antara para sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kaum muslimin. Demikian pula anak cucu peninggal beliau atau sebagian kaum muslim yang dalam bidang spiritual dan keagamaan selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW. Latar belakang munculnya aliran Syiah. Para penulis sejarah berbeda pendapat mengenai awal kemunculan kelompok Syiah. Ada yang mengatakan Syiah telah ada pada zaman Nabi karena banyak sahabat yang simpatik pada Ali. Alasan mereka didasarkan kepada riwayat disebutkan Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babuha. Menurut Watt, Syiah benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah pada perang Siffin sehingga terjadinya arbitrase atau tahkim. Kemunculan Syiah dapat dipandang dari dua aspek, yaitu aspek keagamaan dan aspek politik. Pada prinsipnya, kelompok Syiah dalam konteks keagamaan telah muncul pada masa Rasulullah masih hidup berdasarkan hadis Ghadir Khum dan beberapa keistimewaan Ali yang dipaparkan Rasulullah, sedangkan dalam konteks politik kelompok Syiah ini muncul setelah terbunuhnya Ali. Pokok-pokok ajaran kalam Syiah. Dalam Syiah ada 3 dimensi ajaran, yaitu akidah, akhlak, dan fikih atau syariat, sebagaimana pembagian yang disepakati sebagian besar ulama Islam. Syiah telah memformulasikan akidah dalam 3 prinsip utama, yaitu tauhid, kenabian, dan hari kebangkitan. Dari prinsip dasar tauhid muncul prinsip keadilan ilahi, dari prinsip kenabian muncul prinsip imamah. Sistematika ini pada dasarnya mengikuti kaidah idkhalul juz'ilal kull atau menyertakan yang partikular kepada yang universal. Dengan demikian berkembang menjadi 5 prinsip, yaitu at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl, dan al-ma'ad. Yang pertama at-tauhid. Dalam prinsip at-tauhid atau keesaan Allah, Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mutlak yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun, jauh dari segala celah dan kekurangan. Bahkan dia adalah kesempurnaan itu sendiri dan mutlak sempurna. Syiah meyakini bahwa Allah zat yang terbatas dari segala ruang, yang tak terbatas dari segala ruang dan waktu, karena keduanya terbatas. Tetapi pada waktu yang sama hadir di setiap ruang dalam dan waktu karena dia berada di atas keduanya. Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat dengan kasat mata, sebab yang dilihat dengan kasat mata adalah jasmani dan memerlukan ruang, waktu, bentuk, dan arah. Padahal itu semua sifat-sifat makhluk, sedangkan Allah jauh dari sifat-sifat makhluknya. Yang kedua adalah an-nubuwah. Dalam prinsip an-nubuwah atau kenabian, Syiah meyakini bahwa tujuan Allah mengutus para nabi dan rasul ialah untuk membimbing umat manusia menuju kesempurnaan hakiki dan kebahagiaan abadi. Syiah meyakini bahwa nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Di antara nabi itu terdapat 5 nabi yang masuk kategori ulul azmi atau 5 nabi yang membawa syariat Allah dan suhuf atau kitab suci yang baru, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi-nabi yang mulia. Yang ketiga, al-imamah. Dari prinsip al-imamah atau kepemimpinan, Syiah meyakini bahwa kebijakan Tuhan menuntut perlunya kehadiran seorang imam sesudah meninggalnya Rasul guna terus dapat membimbing umat manusia dan memelihara kemurnian ajaran para nabi dan agama ilahi dari penyimpangan dan perubahan. Selain itu, untuk menerangkan kebutuhan-kebutuhan zaman dan menyeru umat manusia ke jalan serta pelaksanaan ajaran para nabi. Tanpa itu, tujuan penciptaan yaitu kesempurnaan dan kebahagiaan lebih sulit dicapai. Oleh karena itu, Syiah meyakini sesudah Nabi Muhammad SAW wafat ada seorang imam untuk setiap masanya melanjutkan misi Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang terbaik pada masanya. Dalam hal ini Syiah imamah meyakini bahwa Allah telah menetapkan garis imamah sesudah Nabi Muhammad SAW pada orang-orang suci dari keturunannya yang berjumlah 12. Yang keempat, al-adl. Dalam prinsip al-adl atau
kemahaadilan Tuhan. Syiah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia tidak pernah dan tidak akan pernah berbuat zalim atau berbuat sesuatu yang dianggap jelek oleh akal sehat kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, Syiah meyakini bahwa manusia tidak terpaksa dalam perbuatan-perbuatannya. Ia melakukannya atas pilihannya sendiri karena Allah telah memberikannya kebebasan kepadanya dalam perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu, manusia akan menerima konsekuensi dari perbuatan-perbuatannya. Yang baik akan mendapatkan balasan kebaikan, sedangkan yang berbuat jahat akan menanggung akibat perbuatannya. Dan yang terakhir adalah al-ma'ad. Dalam prinsip al-ma'ad atau hari akhir, Syiah meyakini bahwa suatu hari nanti seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dilakukan hisab atas perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Yang berbuat baik akan mendapatkan surga, sedangkan yang berbuat keburukan mendapatkan neraka. Syiah meyakini bahwa roh atau jiwa dan tubuh manusia bersama-sama akan dibangkitkan di akhirat dan bersama-sama pula akan menempuh kehidupan baru. Sebab keduanya telah hidup bersama-sama di dunia. Karena itu bersamaan pula harus menerima balasan yang setimpal, pahala atau hukuman. Syiah meyakini bahwa pada hari kiamat setiap orang akan menerima buku catatan amalnya masing-masing. Sekte dalam Syiah. Dalam sejarah selanjutnya, aliran Syiah terpecah terutama dalam penentuan imamah. Setidaknya dalam sejarah berkembang Syiah ada 3 sekte terbesar, yaitu yang pertama Syiah 12 imam atau sekte Asy'ariyah. Yang kedua sekte Zaidiyah. Sekte ini adalah pengikut Zaid bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau disebut juga Syiah 5 imam. Yang terakhir adalah sekte Ismailiyah atau disebut juga Syiah 7 imam. Ada juga yang merumuskan kategorisasi Syiah menjadi 3 golongan, antara lain Syiah Ghulat. Syiah Ghulat yaitu golongan yang diantara fahamnya bahwa Jibril itu sudah salah alamat menyampaikan wahyu yang seharusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan golongan ini sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Syiah Rafidhah, yaitu golongan yang melakukan penghinaan, pelecehan, penistaan terhadap para sahabat, termasuk sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syiah ini ada yang memberikan istilah ahlul bidah wal ahwa. Yang terakhir adalah Syiah Mu'tadilah atau moderat, yaitu golongan yang lebih mengutamakan Ali di atas para sahabat yang lain. Sekian, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.